Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan. Nah, di pertemuan kita, kami ke-12 ini kita akan membahas tentang masa depan pengelolaan hubungan pelanggan part yang pertama. Konsep 4P dalam CRM. 4P itu terdiri dari pelanggan atau customer, personalisasi, proses, dan profitabilitas. Pelanggan atau customer. CRM berfokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pelanggan. Ini melibatkan identifikasi pelanggan yang berharga dan berinteraksi dengan mereka secara efektif. Yang kedua, personalisasi. Personalisasi adalah kunci dalam CRM. Ini mencakup menyediakan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi, sejarah, dan perilaku pelanggan. CRM membantu perusahaan untuk lebih mengenal siapa pelanggan mereka. Kemudian yang ketiga, adanya proses. CRM melibatkan pengembangan proses bisnis yang terstruktur untuk mengelola interaksi dengan pelanggan. Ini termasuk mengoptimalisasi tugas-tugas tertentu seperti pengiriman email atau tugas penjualan untuk meningkatkan efisiensi dan respon terhadap pelanggan. Yang keempat, profitabilitas. Salah satu tujuan utama CRM adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan pelanggan yang ada, meningkatkan retensi pelanggan, dan meningkatkan penjualan lintas atau penjualan tambahan kepada pelanggan yang ada. Nah, perencanaan organisasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah dan dampak negatif bagi suatu organisasi. Untuk menghindari perencanaan organisasi yang buruk, berikut ada beberapa kesalahan yang harus dihindari. Yang pertama, tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Organisasi harus memiliki visi atau pandangan jangka panjang dan misi atau tujuan jangka pendek yang jelas. Tanpa visi dan misi yang kuat, anggota atau organisasi mungkin kebingungan tentang arah yang akan dia. Lalu yang kedua, kurangnya perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis adalah langkah penting dalam identifikasi tujuan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Kurangnya perencanaan strategis dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang acak dan tidak terarah. Yang ketiga, tidak memperhitungkan kebutuhan dan keterampilan sumber daya manusia. Setiap organisasi harus memperhatikan kebutuhan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada. Salah penempatan atau tidak memperhitungkan kebutuhan karyawan dapat mengganggu kinerja dari suatu organisasi. Yang keempat, tidak melibatkan stakeholder. Stakeholder seperti karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis memiliki pandangan yang berharga terhadap organisasi. Tidak melibatkan mereka dalam perencanaan dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kurangnya dukungan. Yang kelima, tidak memiliki rencana kontingensi. Organisasi harus memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi situasi darurat atau perubahan tak terduga. Tidak memiliki rencana ini dapat mengakibatkan gangguan serius jika terjadi krisis. Lalu yang keenam, tidak melakukan evaluasi secara berkala. Perencanaan organisasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa strategi dan tujuan masih relevan. Tidak melakukan evaluasi dapat mengakibatkan kelalaian terhadap perubahan lingkungan ataupun pasar. Lalu yang ketujuh, kurangnya komunikasi internal. Komunikasi yang buruk atau kurangnya komunikasi antar departemen atau tim dalam organisasi dapat menghambat kolaborasi dan efisiensi. Kemudian yang kedelapan, tidak memperhatikan perubahan lingkungan. Organisasi harus sensitif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, hukum, teknologi, dan sosial. Yang memperhatikan perubahan ini dapat membuat organisasi ketinggalan zaman. Next, yang kesembilan, yaitu tidak memiliki anggaran yang realistis. Perencanaan organisasi harus disertai dengan anggaran yang realistis. Anggaran yang tidak realistis dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius. Kemudian yang 10, tidak mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial. Organisasi harus mempertimbangkan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Tidak memperhatikan aspek ini dapat merusak salah satu dari reputasi organisasi. Nah, untuk menghindari perencanaan organisasi yang buruk, organisasi harus melakukan perencanaan dengan cermat, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan tetap fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan. Perencanaan yang baik adalah landasan kesuksesan jangka panjang bagi setiap organisasi. Tuntutan pelanggan adalah harapan, kebutuhan, dan ekspektasi yang diungkapkan oleh pelanggan terhadap produk, layanan, ataupun pengalaman yang mereka dapatkan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Memahami dan memenuhi tuntutan pelanggan adalah kunci utama dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan.
Beberapa tuntutan pelanggan secara umum meliputi seperti kualitas produk atau layanan yang tinggi, harga yang wajar, layanan pelanggan yang baik, kemudahan untuk berinteraksi, kecepatan dan ketepatan, kemudian inovasi dan peningkatan yang terus-menerus. Ada juga dari sisi dukungan teknologi, keamanan dan privasi, tanggung jawab sosial lingkungan, dan fleksibilitas. Nah, penting bagi perusahaan atau organisasi untuk mendengarkan dan merespon tuntutan pelanggan dengan serius, memahami apa yang diinginkan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi ekspektasi mereka dapat membantu dalam membangun hubungan yang baik dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Di dalam era kompetitif saat ini, kepuasan pelanggan seringkali menjadi faktor kunci dalam kesuksesan suatu bisnis. Baik, sekian dulu teman kita di part yang pertama. Kita lanjutkan di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.